Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik, serta hidayah Allah. Sehingga kita di bulan Syawal ini masih dapat istiqomah melanjutkan amal-amal ibadah sebagaimana yang telah kita laksanakan selama berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Syawal yang merupakan bulan peningkatan bisa mengantarkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita pada bulan-bulan yang akan datang. Untuk itu, dalam kajian kali ini, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk melakukan peneguhan hasil khairul bariyah atau status khairul bariyah hasil pendidikan di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, kita akan membahas materi meneguhkan status khairul bariyah hasil pendidikan Ramadan. Khairul bariyah adalah sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Dasar analognya adalah bahwa ibadah puasa itu menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho adalah tarbiyah ilahiyah, yakni sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah untuk mendidik sifat rububiyah, sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia. Jadi manusia itu memiliki sifat-sifat Tuhan, seperti pengasih, penyayang, penolong, pemaaf, adil, bijaksana, itu ada pada diri manusia. Lewat ibadah puasa, sifat-sifat rububiyah itu dikembangkan melalui sistem tarbiyah ilahiyah. Maka dengan mendidik sifat rububiyah yang ada pada diri manusia, maka diharapkan manusia itu menjadi khairul bariyah, yakni sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Nah, kita sudah ditunjukkan oleh Allah seperti apa khairul bariyah itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasannya adalah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Inilah sosok khairul bariyah yang dihasilkan dari pendidikan puasa di bulan suci Ramadan. Maka kita perlu melakukan revitalisasi, peneguhan yang sudah kita capai melalui pendidikan tarbiyah ilahiyah di bulan suci Ramadan. Maka dasar
yang harus kita jadikan pijakan adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Kita ambil dasar kajian dari potongan ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperteguh, memperkokoh prestasi-prestasi khususnya status khairul bariyah jangan sampai pudar, jangan sampai rusak, jangan sampai berantakan. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran. Pertama, larangan merusak kebaikan yang telah dilakukan. Merusak itu paling gampang dibanding membangun. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melakukan berbagai pengerusakan terhadap sesuatu yang sudah tertata dengan baik, kemudian bercerai-berai kembali. Yang kedua, Allah perintahkan istiqomah dalam segala kebajikan, yaitu ada konsistensi, keberlangsungan. Kebaikan-kebaikan khairul bariyah harus terus dijaga sepanjang hidup. Karena kebaikan itu tidak boleh fluktuatif. Semua kebaikan akan menjadi baik di sisi Allah kalau dilakukan secara istiqomah, walaupun sedikit. Yang ketiga, larangan membatalkan keimanan dengan kemusyrikan. Karena kemusyrikan merupakan sumber bencana kehidupan. Jamaah sekalian, orang yang berpuasa itu imannya kuat sekali. Sejak Allah manggil, panggilannya sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Statusnya sudah beriman. Ketaatan melaksanakan puasa, imannya akan ditambah oleh Allah. Liyazdadu imana ma imanihim. Allah menambah iman selain iman yang sudah dimiliki. Untuk kemudian mencapai la'alakum tattaqun. Ini yang harus dijaga. Yang keempat, larangan membatalkan perjanjian yang telah kokoh. Yang kelima, larangan mengotori segala bentuk peribadatan dengan riya, sum'ah, dan ujub. Riya artinya pamer, sum'ah artinya mencerita-ceritakan, ujub membanggakan dirinya yang paling. Ini semua mengotori segala macam ibadah. Nah, kemudian larangan memutuskan ukhuwah Islamiyah dan larangan memutuskan hubungan silaturahim. Nah, oleh karena itu, ada pandangan menarik yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi bahwa ada racun rohani yang dapat merusak prestasi rohani hasil pendidikan bulan Ramadan. Ada 4 macam yang harus diwaspadai agar khairul bariyah itu tetap menjadi milik kita. Yang pertama, banyak berbicara yang tidak berfaedah. Sesungguhnya banyak bicara itu tidak dilarang asal memberi manfaat. Tapi menjadi banyak madorot lantas dilarang ketika banyak bicara yang tidak memberi faedah. Bahkan memperbanyak mafsadah. Ini yang akan merusak prestasi rohani hasil pendidikan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu dan pandangan liar. Jelas hawa nafsu akan mendorong manusia untuk melampiaskan,
Apalagi syahwat hewani, itu kalau diperturutkan manusia hanya casingnya saja sebagai manusia, hakikatnya sama dengan binatang. Apalagi pandangan liar. Baik pandangan liar tentang pandangan hidup maupun pandangan liar yang memata-matai perkembangan orang lain. Dengan penuh suudzon, dengan penuh prasangka-prasangka buruk, penuh kecurigaan. Ini juga merusak rohani yang telah berprestasi. Yang ketiga, makan berlebih-lebihan. Jadi secara material orang puasa itu disuruh menahan lapar, maka sesudah Ramadan seyogyanya dijaga untuk tidak rakus, tidak serakah dalam mengkonsumsi makanan. Dan yang keempat, perusak prestasi rohani hasil pendidikan Ramadan adalah berteman tidak selektif. Berteman yang tidak diseleksi tentang kualitas kesolihannya, ibadahnya, keilmuannya. Jadi sebagai makhluk sosial memang jujur kita harus mengakui tidak bisa lepas dengan pergaulan lintas generasi, lintas suku, lintas bangsa, lintas negara. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kita untuk hulata'u ma'asolihin, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Dengan demikian, kesolihan kita, prestasi rohani kita tetap terjaga dengan baik. Adapun teman-teman yang tidak soleh, maka dia harus kita jadikan sebagai objek untuk kita dakwai agar menjadi tambahan pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Nah, inilah upaya agar prestasi rohani yang namanya khairul bariyah bisa kita jaga dengan baik. Adapun langkah meneguhkan khairul bariyah minimal berdasarkan ayat Al-Quran, minimal ada 3 langkah. Yang pertama, meneguhkan status khairul bariyah itu harus dari kalimat thayyibah. Surat Ibrahim 24-25. Yang kedua, halalan thayyibah. Al-Baqarah 168-169. Kemudian hayatan thayyibah, hidup yang baik, surat An-Nahl ayat 97. Mari kita dalami satu persatu langkah meneguhkan khairul bariyah berdasarkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, kalimat thayyibah di dalam surat Al-Ibrahim ayat 24-25 ini jelas sekali. Khairul bariyah itu akan terjaga dengan baik kalau dasarnya, langkahnya itu mewujudkan kalimat thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukula kulahin bini rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatazakkaru. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalimat thayyibah akan membimbing manusia menjadi baik, seperti pohon yang baik dengan 3 indikator itu. Secara harfiah, kalimat yang baik hanya diucapkan oleh orang yang baik. Kalau orang itu jelek, tidak mungkin mengucapkan kalimat yang baik. Jadi kalimat baik hanya diucapkan oleh orang yang jadi baik kalau ucapannya baik.
Orang yang jelek tidak mungkin mengeluarkan kalimat yang baik. Sama dengan orang yang baik tidak mungkin mengeluarkan kalimat yang jelek. Jadi kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalau diucapkan, orang yang mengucapkan itu menjadi baik. Maka orang itu kalau ucapannya baik, maka dialah orang yang baik. Kalau orang itu ucapannya jelek, dialah orang yang jelek. Nah, karena itu tiga indikator ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan orang beriman, insya Allah orang beriman itu akan memiliki seperti indikator pertama pohon yang baik. Akarnya teguh, tidak mudah tumbang, dan tidak mudah tercerabut dari akarnya. Dalam kehidupan seorang mukmin, mukmin itu memiliki komitmen terhadap kebenaran, menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehidupan, tidak mudah menjual kebenaran, tidak mudah terombang-ambing oleh arus kemunafikan dan kesesatan. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya menghunjam, sehingga pohon itu tidak mudah tumbang. Yang kedua, cabangnya menjulang ke langit, menandai pohon yang rindang dan teduh dapat digunakan untuk berteduh di kala hujan maupun di kala panas. Dalam kehidupan seorang mukmin, menjadi apa saja seorang mukmin senantiasa menjadi pengayom, menjadi pelindung, menjadi penaung, dan pensejahtera siapa saja yang ada di bawahnya. Bukan menjadi penindas dan pemeras, apalagi menzolimi dan melakukan tindakan eksploitatif. Nah, pohon yang rindang itu bisa untuk berteduh baik di kala hujan maupun di kala panas. Wafar uha fis sama. Tu'ti ukula kulahin bini robiha. Pohon itu dikatakan baik kalau senantiasa panen pada setiap musim dengan izin Allah. Hal ini menunjukkan kebaikan sebuah pohon yang senantiasa memberi manfaat untuk siapapun. Maka dalam kehidupan seorang mukmin senantiasa menebar manfaat untuk orang banyak, memiliki tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial, menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap siapapun yang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Gambaran pohon yang baik itu selalu panen pada setiap musim. Tu'ti ukula-kulahinim bini robiha. Dan pohon yang panen itu tidak pernah dinikmati oleh pohonnya, tetapi buahnya dipersembahkan untuk siapa saja. Nah, mestinya orang yang berkalimat thayyibah, la ilaha illallah, seperti pohon yang baik ini selalu menebar kemanfaatan, kemaslahatan, sehingga mendapat pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang berbeda dengan kalimat khabithah, kalimat yang buruk. Di dalam lanjutan surat Ibrahim ayat 26, wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin kasajaratin khabithatin nijtusat min fauqil ardi malha min koror. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Gambarannya seperti ini yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz. Beliau menjelaskan, dan kata-kata yang keji adalah kata-kata ingkar dan kata-kata yang mengajak kepada keburukan dan kemadorotan. Seperti pohon yang buruk
yaitu sejenis tanaman labu yang dipetik dan dicabut akarnya dari permukaan tanah karena akarnya hanya menempel sedikit di permukaan tanah, tidak menancap dan tidak tersisa apapun setelah dipanen. Nah, seperti itulah perumpamaan kata-kata ingkar dan keburukan yang berakhir pada ketiadaan. Inilah gambaran akar yang lemah, ya. Jadi pohon yang lemah itu akarnya mudah tercerabut. Seperti ini, gampang sekali tergusur oleh air, gampang sekali terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Nah, jamaah sekalian, di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan perumpamaan kalimat yang buruk, yaitu kalimat kekafiran, adalah seperti pohon yang buruk rasanya, yaitu pohon hanzal, yang tercabut dari permukaan bumi karena akar-akarnya dekat dengan permukaan tanah, tidak memiliki akar yang kuat dan tidak pula memiliki cabang yang tinggi. Inilah gambaran bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, sedangkan kalimat yang jelek itu seperti pohon yang mudah tercerabut dari akarnya. Demikian pula orang kafir tidak memiliki pendirian dan tidak memiliki kebaikan. Amal kebaikannya tidak dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bentuk kalimat-kalimat yang jelek itu seperti ini. Ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran dan kemusyrikan. Ucapan-ucapan yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Kata-kata yang tidak memberi manfaat seperti pohon yang tidak berdaun dan berbuah. Dan kata-kata yang hanya menimbulkan dosa serta membangkitkan kemarahan dan kebencian. Maka siapapun kita, jadi apapun kita, kalau memunculkan ucapan-ucapan seperti ini, maka termasuk kalimatan khobisah, kalimat-kalimat yang jelek, yang tidak muncul dari hati yang dipenuhi dengan keimanan. Dan itu jauh dari khairul bariyah. Karena itu ucapan yang mengandung kekufuran, kemusyrikan, kesesatan, maksiat, dosa, kemungkaran adalah kalimatan khobisatan. Dan itu tidak patut dimunculkan oleh orang yang berstatus sebagai khairul bariyah, hasil pendidikan di bulan suci Ramadan. Nah, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, sering mengucapkan kata-kata buruk yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Demikian pula orang-orang yang sedang mabuk dan rusak akalnya suka mengucapkan kata-kata yang jelek. Inilah kalimatan khobisatan. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan kesabaran. Karena kesabaran mendorong seseorang untuk menguasai emosinya, agama Islam juga melarang seorang dari hal-hal yang merusak akal, seperti minum-minuman keras dan lain-lain. Nah, makna dan pesan moral yang bisa kita ambil dari materi ini adalah bahwa ucapan jelek itu tidak memiliki komitmen terhadap kebenaran. Yang kedua, pandai bersilat lidah. Yang ketiga, lisannya yang tidak terkontrol. Dan lisannya sumber dosa dan tidak memiliki konsistensi. 5 ucapan jelek ini didominasi oleh watak munafik. Watak munafik itu tidak ada komitmen terhadap kebenaran, mencela-mencele, pandai bersilat lidah, lisannya tidak terkontrol, suka mengumbar ucapan-ucapan yang tidak pantas dan tidak patut, dan lisannya menjadi sumber dosa karena kemunafikannya. Ditambah lagi, tidak memiliki konsistensi. Karena itu kalimat thayyibah itu menjadi langkah pertama
untuk dikembangkan agar status khairul bariyah itu Subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang beriman dengan ucapan-ucapan yang baik. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ya. Kalimat thayyibah, asluha sabitun tadi itu. Jadi Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Karena itu jamaah sekalian, dengan petunjuk Allah dalam surat Ibrahim 24, 25, 26 sampai 27 ini harus kita jadikan langkah pertama di dalam meneguhkan status sebagai khairul bariyah pada 11 bulan yang akan datang. Insya Allah pada langkah kedua akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Doa saya semoga jamaah sekalian senantiasa mendapat kekuatan iman, kesabaran, dan tawakal dalam menghadapi dinamika hidup ini, sehingga iman tetap menemani kita sejak hidup sampai ke akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.